Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mus Albantani. Lanjutan dari video kita sebelumnya mengenai pembuatan absensi, maka pada video kali ini kita akan lanjutkan membuat aplikasi absensi dengan menggunakan Absid. Nah, mengapa menggunakan Absid? Dengan menggunakan aplikasi ini, absensi yang kita buat akan jauh lebih menarik karena nanti akan dilengkapi dengan foto dan lokasi geografis kita berikut dengan tanda tangan yang akan kita isi di dalam absensi tersebut. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Baiklah, kita akan langsung membuat absensi dengan menggunakan Absid ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu Google Chrome atau dengan browser lain. Kemudian kita masuk ke Google Drive. Oke, kita sudah masuk ke Google Drive. Nah, di dalam Google Drive di sini agar lebih memudahkan kita mengelompokkan absennya, kita buat sebuah absen baru di sini, sebuah folder baru. Caranya adalah dengan mengklik kanan di sini, lalu kita pilih New Folder. Lalu kita buat foldernya, terserah namanya apa, disesuaikan saja. Sebagai contoh misalnya absensi karyawan misalnya. Nah, seperti ini. Create. Oke, kita sudah punya sebuah folder namanya absensi karyawan. Kita buka foldernya dulu ya. Nah, di dalam folder absensi karyawan ini kita buat sebuah spreadsheet baru. Klik kanan, ya, caranya klik kanan, kemudian kita pilih Google Sheet. Oke, di dalam Google Sheet kita buat apa yang kita butuhkan untuk pengisian absensi. Ya, misalnya secara umum biasanya
masuk ke appsheet.com, kita buka tab baru di sini. Kita ketik di sini appsheet.com ya, seperti ini. Oke, sudah ada ya di sini ya. Lalu kita buka. Dengan menggunakan appsheet ini, kita akan lebih absensi yang kita buat akan lebih modern ya dibandingkan absensi biasa yang kita buat. Lalu kemudian di sini karena sudah login, coba kita keluar dulu. Sebentar, kita keluar dulu di sini. Kita sign out dulu ya untuk lebih sama nanti hasilnya. Jadi ketika kita belum pernah login, maka akan muncul seperti ini. Kita gunakan saja akun Google kita ya, Gmail kita. Kita pilih Google di sini. Lalu kita pilih salah satu email yang ada atau diinputkan secara manual. Lalu kita berikan izin, klik tombol allow di bawah sini. Oke, kemudian kita pilih My Apps ya di sini. Oke. Nah, pada saat pertama kali kita login di sini, kita akan dibawa ke halaman ini. Yang kita klik setelah itu adalah tombol New App ya. Kita akan membuat sebuah aplikasi baru, absensi baru. Lalu pada bagian ini kita pilih yang Start with your own data ya. Lalu kita bikin namanya apa? Misalnya absensi aja ya, nggak apa-apa ya, absensi. Lalu pada bagian kategori kita bikin other ya, kita pilih other. Kemudian setelah selesai kita lanjutkan dengan mengklik next ya. Oke, sekarang kita langsung diarahkan ke bagian Google Drive kita. Pilih folder yang tadi kita buat, yakni absensi karyawan. Double klik di sini. Nah, nanti di sini kita akan langsung menemukan sebuah file absensi yang tadi kita masukkan, yang ini ya, sudah ada di sini. Ini kita klik 2 kali ya, langsung dibuka aja. Kita tunggu prosesnya beberapa saat ya. Ini tergantung jaringan kita dan spesifikasi laptop kita. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian tabelnya ya di sini. Pada bagian ini kita akan mengatur beberapa bagian di sini untuk lebih akuratnya data yang akan kita buat atau absensi yang kita buat. Untuk sementara tampilannya seperti ini nanti ya. Kita klik pada bagian absensi, pada tabel absensi kita klik dulu. Kemudian pilih storage ya, pilih storage. Kita pastikan dulu apakah kita sudah terhubung ke file absensi ini atau belum gitu ya. Nah, jika belum, kita bisa pilih di sini, kita pilih browse for more data. Nah, maka nanti aplikasi ini akan mengarahkan kita ke sini ya, ke Google Drive kita. Nah, kemudian pada bagian atas di sini ada tombol update, add-on dan delete ya. Ini kalau kita aktifkan semuanya, maka nanti yang mengisi absen nanti akan bisa mengeditnya sesuka hati dia saja nanti ya. Maka dari itu, agar supaya yang mengisi absen ini hanya bisa menginputkan data saja ya, mengisi absen saja, maka yang kita tinggalkan nanti adalah hanya add saja. Berarti ini kita hilangin checklistnya, ini hilangin. Oke, jadi dia hanya bisa menginputkan data saja. Oke ya.
Sementara di sini adalah dengan cara pada bagian save ini kita klik tanda panahnya, lalu pilih save and verify data. Ya, kita save dulu. Oke, maka nanti di sini akan muncul loading di sini. Lalu kita coba pilih ini tombol plus ini untuk mengisi absen ya. Nah ini. Nah kalau kita biarkan seperti ini ya, maka nanti karyawan atau staf kita di sini berarti waktu sekarang ya, insert kemudian save. Oke ya, kemudian ini kita wajibkan isi semua ya, kita ini kan pada bagian require ini kita checklist semuanya ya. Kemudian kita atur dulu yang ada di sini. Untuk tanggal ini tidak bisa diedit, waktu nggak bisa. Kemudian lokasi juga nggak bisa diedit ya. Oke, kalau tanda tangan boleh diganti-ganti. Nah sampai di sini kita sudah selesai ya buat pengaturan di sini. Lalu kita cek lagi, kita save lagi dengan cara tadi. Klik di sini, lalu pilih save and verify data ya. Kita klik di sini. Nanti kita lihat perbedaannya. Oke, nah sekarang kita sudah punya yang tadinya di sini bisa diganti-ganti ya waktu ataupun tanggalnya, sekarang sudah tidak bisa ya. Kayak gini. Oke, baik ya. Oke, apakah masih ada yang kurang? Kita lihat dulu ya. Oh ya, ada yang tinggal untuk lokasi yang bagian ini ya, kita ganti menjadi pada bagian value, initial value kita ganti menjadi here ya. Mana dia? Nah ini let long, kita pilih here di sini ya, kita pilih, lalu pilih tombol insert. Oke, kalau udah jangan lupa di save lagi. Oke, sekarang kita coba cek lagi verify data, save and verify data. Nah sekarang kita sudah memiliki sebuah lokasi ya, di mana yang bersangkutan sedang berada ya di sini. Oke, tutup dulu. Nah berikutnya ya, bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan nama nanti di dalam absensi ini. Kita akan memasukkan nama secara manual, kita daftarkan nama-namanya ya. Caranya adalah dengan mengklik di sini pada bagian ini, editable ini, kita klik kotaknya. Kita akan masukkan namanya secara manual di sistem ini ya. Kemudian pilih tombol plus yang ada di bawah sini, value-nya kita kasih namanya, misalnya kita singkat aja ya, Roni misalnya. Lalu tambah lagi misalnya Ayu misalnya, seperti ini kita bikin 5 buah saja. Kemudian Dewi, lalu kita ganti lagi misalnya menjadi
Angga, kemudian kita kasih lagi namanya Rudi misalnya. Oke. Nah, sampai di sini ini sudah selesai kita buat namanya. Kemudian klik tombol done jika sudah. Nah, ini ya. Kemudian status kehadiran juga perlu kita tentukan. Seperti tadi disampaikan, nanti akan ada statusnya hadir, izin, atau sakit ya, gitu ya. Kita edit dulu pada bagian ini sama seperti nama tadi. Ini diklik. Kemudian kita kasih di sini keterangannya adalah hadir. Kemudian tambah lagi izin, kemudian sakit, nah gitu ya. Nah, jadi nanti walaupun absen ini diisi, walaupun dia tidak hadir nanti di lokasi kerjanya, dia wajib mengisikan absen tetapi dengan status yang 3 ini ya. Apakah dia hadir, izin, atau sakit. Jika sudah, klik tombol done. Oke, sekarang kita cek lagi gimana caranya. Klik save, tombol panah yang ini, lalu pilih save and verify data. Oke, kita lihat ya. Tunggu sebentar loadingnya. Jadi apa keuntungan menggunakan aplikasi ini? Ini akan sangat membantu di dalam pengerjaan ataupun pengisian absensi oleh karyawan. Berikut nanti mendata administrasinya ya, sehingga pimpinan ataupun pimpinan yang ada di tempat dia bekerja ya akan lebih gampang mengontrol karyawan-karyawannya atau staf-stafnya nanti. Ini kenapa lama ya? Oke, kita tunggu sebentar. Coba kita refresh dulu ya. Oke, sekarang sudah muncul. Kita coba klik tanda plusnya. Oke, ini. Jadi kalau seandainya nanti karyawan yang mengisi namanya misalnya ya, tinggal diklik di sini, kemudian akan muncul namanya. Misalnya kita pilih misalnya Roni gitu ya. Kemudian statusnya gimana? Statusnya hadir ya, seperti ini. Kemudian fotonya bagaimana? Nah, untuk foto nanti kita akan membuat dan men-setting untuk foto ini adalah foto real time. Jadi di mana dia mengisi absen, dia harus mengambil foto di sana, foto wajahnya ya. Jadi bukan foto orang lain. Nah, karena di sini belum kita setting, ini kalau kita klik di sini, kita akan langsung diminta untuk memasukkan foto ya. Misalnya kita ambil fotonya, foto ini ya, misalnya nggak apa-apa, open. Maka akan muncul fotonya di sini ya. Kemudian lokasinya juga nanti akan sesuai dengan dimana dia membuat absensi ini ya. Lalu tanda tangan, caranya klik di sini, tanda tangan misalnya seperti ini misalnya tanda tangannya. Lalu jika sudah selesai, klik tombol save ya di sini. Nah, ini maka akan muncul di sini. Nah, sebenarnya di dalam di dalam pembuatan absen ini sampai di sini sebenarnya sudah bisa dikatakan selesai. Ya, namun nanti kita bisa menambahkan beberapa bagian lain ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian pengaturan lain. Kita pindah sekarang dari data, pindah ke UX ya. Kita pindah ke UX di sini. Ya, kemudian kita pilih absensi lagi yang ada di sini. Oke ya. Nah, tujuannya ini apa? Kita bisa menambahkan fitur lain ataupun tombol lain yang ada di bawah sini. Sekarang kan hanya ada satu aja, sekaligus mengganti ikon yang ada pada bagian atas ini. Nah, pertama kita ganti dulu ya, ikon untuk absensi ini kita ganti. Kita coba ganti namanya menjadi absensi staff aja ya, kayak gini. Kemudian scroll ke bawah
scroll ke bawah, kita cari display. Pada bagian display kita akan langsung diarahkan ke icon. Nah, kita pilih ikonnya, misalnya simbolnya yang mana ya, absensi, kita pilih yang ini aja. Oke, maka akan berubah seperti ini. Boleh nanti pilih yang lain, ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, jika sudah, kita lanjutkan. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan, ya, kita bisa menambahkan tombol lain di sini. Caranya adalah klik tombol add new view, ya. Kemudian kita tambahkan misalnya lokasi, ya. Kita tambahkan lokasi. Mana lokasi? Map ini kita tambahkan map, ya. Nah, ini munculnya. Kita kasih di sini namanya lokasi, ya. Boleh dengan nama lain nggak apa-apa, disesuaikan dengan keinginan masing-masing, ya. Kemudian posisinya kita mau di mana? Mau di kiri, di tengah, di kanan, atau di bagian yang lain? Silahkan dipilih. Lalu kita atur juga misalnya pilih yang ini. Kemudian launch image, nah ini kita maunya di saat aplikasi absen ini muncul, kita ingin menampilkan gambar apa. Kemudian background image-nya apa, latar belakang dari absen.
kita cek dulu. Oke, di sini nggak ada yang perlu diperbaiki ya. Oke, kita masuk ke user. Nah, pada bagian user kita perlu membagikan memasukkan alamat email staff atau karyawan kita di sini. Nah, caranya bagaimana ya? Kalau kita punya data karyawan berikut dengan absensinya, kita tinggal copy paste di sini. Cuma sebagai contoh di sini kita masukkan saja. Tadi namanya siapa saja? Ada Roni ya. Kita masukkannya di sini roni@gmail.com misalnya. Lalu tambah lagi siapa? Misalnya desi@gmail.com. Kemudian siapa lagi? ayu@gmail.com. Kemudian siapa lagi? rudi@gmail.com ya. Kalau kita punya data karyawan kita tinggal copy paste aja, nggak masalah. Oke ya. Jadi ini data karyawan yang sudah kita inputkan emailnya ya. Lalu kita pilih checklist I'm not a robot ya. Kita checklist ini. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuatkan dan memasukkan email ini. Lalu klik tombol add users and send invite ya. Kita pilih ini atau kita pilih link ya. Kita pilih link. Nah, link ini adalah untuk membagikan ya, untuk membagikan link dari absensi yang kita buat ya. Absen yang kita buat ini linknya ada dua. Ada link yang di atas, berarti kalau yang di atas ini adalah untuk instalasi aplikasi. Kemudian untuk yang di bawah ini cukup dengan menggunakan browser yang tersedia di komputer ataupun di smartphone masing-masing. Oke ya. Oke, sudah selesai ini. Nah, kemudian ya pada bagian ini sudah selesai kita buat, tinggal kita tes saja. Ini kita save and verify dulu. Oh ya, tadi ada yang tinggal kayaknya ya. Kita coba input lagi, misalnya Roni, tadi nggak tersimpan kayaknya ya. .com, kemudian tambah lagi desi@gmail.com, kemudian rudi@gmail.com ya, kemudian ayu@gmail.com ya. Klik ini. Nah, nanti jika kita sudah kita sudah membuat ini ya, maka jangan lupa klik tombol add users and send invite ya. Nah, di sini walaupun kita sudah mengklik tombol ini, karena email ini sebenarnya tidak ada, maka mungkin tidak akan sampai ke nggak akan sampai ke tujuannya ya. Tapi kita coba aja, nggak apa-apa. Klik ini ya. Oke, sudah selesai dikirim. Kemudian link ini ya, ini bisa kita bagikan ke karyawan-karyawan kita. Oke. Nah, jadi untuk pembuatan absen ini sudah selesai. Ini coba kita tes dulu. Kita tes dulu, copy di sini, paste ya. Nah, ini. Maka akan muncul seperti ini. Jika akan mengisi absensi, klik tombol plus. Silakan diisi namanya siapa, misalnya Ayu misalnya ya. Kemudian statusnya izin misalnya. Kemudian karena nggak ada foto, ya ini karena wajib ya. Kita pilih ini dulu ya. Oke, sudah. Kemudian tanda tangan ya. Tanda tangannya kita bikin misalnya seperti ini. Lalu jangan lupa klik tombol save. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah ada dua ya, sudah ada dua di sini. Nah, kemudian kita lihat pada bagian absensi ini.
Oke, sudah ada 2 ya di sini. Nah, itu caranya ya. Kita kembali ke sini, lalu kita save and verify. Oke. Nah, sudah muncul semuanya di sini. Oke ya. Jadi itulah tutorial bagaimana cara membuat absensi yang lebih menarik, yang lebih komplit ya, berikut dengan lokasi kehadirannya di mana. Jadi ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh yang menonton video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun yang diragukan, silakan masukkan pada bagian kolom komentar. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan membuatnya? Maka dengan menggunakan absensi kita akan lebih menarik ya, dengan ditambahkan dengan foto, lokasi geografis yang kita tambahkan juga dengan tanda tangan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk yang menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini, channel ini, untuk mendapatkan tutorial-tutorial lainnya di channel Mus Al Bantani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.